sebagai perwujudan bahwa Kak Baidawi ini peduli dengan masyarakat. Bahkan beliau menyampaikan berangkatnya beliau jadi senator di Senayan itu berangkat dari Putra Rentan. Kayak begitu. Sebelum Tenggula menyampaikan beberapa hal, Tenggula teringat dengan seorang legendaris kondang yang merilis dalam sebuah bukunya Tak Kenal Maka Tak Sayang. Jadi pada kesempatan pagi siang hari ini, Tenggula ingin mengenalkan, biar kenal, biar sayang, sehingga kedepannya bisa ujung-ujung lompuh untuk membangun Pamekasan ke depan. Tenggula Haji Ahmad Sidki dari Kecamatan Gadur, Kak Baidawi. Profesi Rengtani Tenggula. Ya, jadi Tenggula menyampaikan pada pagi siang hari ini adalah merupakan keterwakilan dari beberapa petani. Karena ekspor dan juga Rengtani. Tenggula akan melanjutkan terkait dengan kehadiran Kak Baidawi di Bumberuh, Kecamatan Gadur. Itu merupakan sebagai tugas dan fungsinya sebagai aspirator daripada masyarakat. Dan Tenggula ini sudah menunjukkan perwujudan bahwa Kak Baidawi itu betul-betul jadi penyambung lidah kepada pemerintah. Dan berangkatnya beliau itu dari partai yang berlambangkan Ka'bah, insya Allah menabi lambang Ka'bah itu selalu diingat oleh warga muslim seperti itu. Dan pada kesempatan pagi siang hari itu, P3 sampai saat ini adalah merupakan peraih terbesar untuk jajaran di legislatif. Walaupun Pamekasan sudah kehilangan 5 kursi kan gitu. Tapi secara akumulasi dulangan suara P3 dari itu berkisar hampir 70.000. Dan dulangan suara yang hampir 70.000 itu akan menjadikan sebuah representatif Kak Baidawi untuk menjadi bakal calon bupati di tingkat regional Kabupaten Pamekasan Kadita. Tidak tahu hilangnya kursi itu faktornya dari apa, tidak tahu. Ini perlu diklarifikasi oleh seorang ketua DPC ya. Kalau tidak salah ketua DPC adalah Rawasil ya. Mungkin pada kesempatan hari ini dia bisa hadir beliau. Nah, kembali kepada tema yang diangkat pada pagi hari ini, perubahan Pamekasan untuk maju. Tenggula motor sekelangkung secara pribadi dan keterwakilan daripada masyarakat, masih ada orang yang peduli terhadap masyarakat. Dan ini sudah teruji kelayakannya di Trias Politika. Kak Baidawi sudah di Senayan sudah hampir 2 periode. Nah, Tenggula akan bercerita sedikit Kak Baidawi. Ini terkait dengan kepedulian Kak Baidawi. Jadi kalau memang Kak Baidawi tidak bisa menunjukkan selama 2 periode juga kan tak mungkin. Artinya Kak Baidawi sudah betul-betul memaksimalkan tupoksinya sebagai aspirasi masyarakat. Tenggula akan bercerita dan mengharap sekali kepada Kak Baidawi. Mudah-mudahan Kak Baidawi bisa diantarkan oleh warga masyarakat terutama Kabupaten Pamekasan untuk menjadi M1 di Pamekasan. Mana biji mentor gula di kini Kak Baidawi. Tapi ini gula cerita sekunik ini. Tapi demi kepentingan beliaunya juga dan kepentingan kita bersama. Dimen Kak Baidawi ketika masyarakat agak perloh, agak mantan, agak Roma, pasti nunggu yang namanya panen tembakau, ngantos marin berkejauh. Melihat sepeda motor ngantos marin berkejauh. Nah, ini yang kami tekankan kepada Kak Baidawi untuk menjadikan aspirasi yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Kenapa? Yang namanya petani tembakau itu, filosofi dari tanaman tembakau itu adalah identik dengan emas, pohon emas.
itu tidak hilang sampai saat ini, tidak hilang. Nah dari hal itu Pak Bedawi, harapan dari dulu selaku menjadi aspirasi yang disuruh sampaikan keterwakilan dari para petani. Pertama, satu kelangkaan dari pupuk yang panjenengan sampaikan. Insya Allah kalau Kak Bedawi walaupun masih menjadi bakal calon Bupati Pamekasan, tapi ada inisiatif untuk berkomunikasi dan terbukti. Walaupun Kak Bedawi tugas dan fungsinya itu adalah di trias politika, tapi ketika ada komunikasi yang insentif, insya Allah tidak akan ada kesulitan. Ini sudah dibuktikan apa yang disampaikan oleh Kak Bedawi, dan realita di lapangan sudah betul-betul bisa menunjukkan kepada warga masyarakat. Nah yang pertama tadi yang saya sampaikan atas nama petani, kelangkaan daripada pupuk. Karena satu-satunya yang menjadi penyubur tanaman apapun, karena Kak Dito peduli terhadap petani, ya di pupuk Kak Dito agar supaya tidak ada kesulitan. Sehingga maju mundurnya dari seorang petani ini 80% untuk Kabupaten Pamekasan itu adalah warga masyarakat petani. Kemudian yang kedua, maju, tumbuh, dan berkembangnya sebuah negara, apalagi skop regional, ini tergantung dari kesejahteraan. Kan ini, apabila warga masyarakat sudah sejahtera, insya Allah trias politika akan aman ke semuanya. Ini menjadi orientasi awal. Nah, dari Kak Dito, dulu akan menggambarkan contoh di Kadur saja Kak Bedawi. Ini akan menjadi sebuah referensi ketika Kak Bedawi lepas dari Senayan, tapi mudah-mudahan warga masyarakat bisa mengantarkan Kak Bedawi untuk menjadi penguasa tunggal di Pamekasan. Yang pertama adalah menjadi sentral dari home industry yang namanya rokok ilegal ini. Kalau warga masyarakat Tumbul ini juga kena imbas dengan rokok yang namanya rokok ilegal atau R2. Nah harapan ketika Kak Bedawi walaupun sekarang bisa menekan kepada balik atau dengan cara apapun, bagaimana agar supaya tatanan terutama yang menghasilkan dari petani tembakau contohnya, ini kan nggak ada selama ini. Yang pernah saya tahu selama saya sekolah itu tidak pernah ada peraturan daerah, apalagi peraturan nasional. Sekat dia beras, ini kan sudah diatur. Tapi tembakau selama ini belum pernah diatur oleh pemerintah. Padahal ini satu-satunya harapan warga masyarakat, terutama petani, tidak diatur. Ya tolonglah ditekan nanti lewat, entah itu lewat anggota DPR-nya, agar supaya bagaimana tatanan tembakau itu diatur secara bagus lah, sehingga masyarakat juga mengenal. Terus yang ketiga Kak Bedawi, mungkin jika keterwakilan dari para home industri termasuk Gledipik, jika pelaku rokok juga Kak Bedawi, saya melihat adanya rokok ilegal di Kadur ini justru mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Ini realitanya. Walaupun ini bertentangan dengan pemerintah yang namanya biaya cukai, termasuk anggaran pendapatan belanja daerah pun juga mungkin akan berubah. Cuman sekarang mudarat dan manfaatnya ayo kita pertimbangkan. Sampai cross check ke Kadur dan Kadur saja sudah sejahtera betul Kak Bedawi, betul-betul sejahtera. Artinya awalnya tidak ada rokok, jika punya orang Alandu, punya orang Ngare. Alhamdulillah sekarang daerah saya saja, insya Allah perumahan di kotaan itu kalah jauh. Dengan regulasi zaman adanya rokok R2 yang dilaksanakan oleh beberapa HRD, beberapa owner di home industri. Jadi harapan terbelah kalaupun bisa nanti, walaupun itu tidak dihapus secara aturan, bagaimana agar supaya kerjasamanya biaya cukai dengan ikatan emosional ketika Kak Bedawi jadi Bupati Pamekasan ini
bagaimana agar supaya biaya cukai itu ya jangan terlalu menekan ke masyarakat. Insya Allah masyarakat akan sejahtera dan kesejahteraan masyarakat itu akan memberikan yang terbaik konstelasi politik dan pembangunan terutama di tingkat regional pemerataan. Gue pribadi mempunyai harapan besar. Kenapa? Kak Baidawi walaupun secara mesin politik cukup dari Partai B3 sebagai mesin kendaraan sudah cukup, insya Allah Kak Baidawi kurang dua ya. Ya mudah-mudahan itu tidak ada kesulitan karena harapan saya secara pribadi dengan teruji kelayakannya dari Kak Baidawi itu betul-betul sudah membuahkan hasil yang signifikan. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini, pertemuan pada pagi siang hari ini akan dicatat oleh Allah. Semoga Kak Baidawi betul-betul bisa memanfaatkan waktu ini dan bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan tadi terkait dengan kondisi perekonomian khususnya Kecamatan Gadul. Tak nampak digamblangkan, dijelaskan, insya Allah dan bila pun paham kan itu terkait dengan kondisi Gadul. Itu dalam beberapa kesempatan saya termasuk selalu mengatakan begini, kalau pemerintah tidak bisa menjamin kehidupan seluruh kebutuhan kehidupan masyarakat, minimal pemerintah tidak membatasi, tidak melarang-larang. Artinya kenapa? Seandainya pemerintah bisa menanggung seluruh biaya hidupnya orang Gadul, ini motor sama pemerintah jadi berapa? Jadi larang itu tempat ini. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah hadir untuk memproteksi, melindungi, memberdayakan kreativitas ekonomi masyarakat. Nah, kearifan lokal. Ini bagaimana pemerintah menyikapi? Makin gantung. Saya setonah mengambil para pelaku usaha ini kan bikin tak mengajar cukai kan, aslinya bikin tak mengajar cukai, tapi kadang cukainya memang segoni hanya sangat bagi dalam satu batang rokok itu 1.000 paling 1.500, tetapi untuk mendapatkan pita cukai itu dia harus memproduksi miliaran batang. Namun masyarakat itu tidak mau memproduksi miliaran batang karena cukai rokok ini kan ada 2 kategori cuma kategori 1 dan kategori 2. Kategori 2 itu dibatasi 3 miliar batang nih. Nah, itu ya tidak mungkin. Caranya memang harus dibikin klasifikasi lagi. Kategori 3 dan kategori 4 nih. Jadi perlombaan beli juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 gitu. Masa urusannya kita bisa ya? Karena peraturan itu dibuat hidup untuk merespon apa yang ada di lapangan. Termasuk saya juga mendapatkan informasi perda tentang tembakau di Jawa Timur itu belum ada. Diputar-putar terus. Karena kita mengatur tentang tembakau, Pak, di tingkat nasional kemarin periode yang lalu kami menginisiasi RUU tembakau. Itu sudah hampir ketuk palu, tapi digrilnya habis-habisan. Karena dan gula kenapa RUU pertembakauan? Karena jelas yang dilindungi itu petaninya. Kenapa bukan perda rokok? Mau perda rokok nih kemudian bos-bos radikal yang dilindungi, korporat besar. Tapi kalau RUU tentang pertembakauan ini kan langsung menyasar petani. Nah, di satu sisi pemerintah itu kalau pertanian, kalau masalah tembakau, kita akan melihat dari aspek ekonomi. Kemudian namanya Kementerian Kesehatan. Yang namanya tembakau dan rokok sampai bila bayi dokter tak kira banyak mengajukan. Tak kira ketemu nih kan? Tak kira ada apa. Karena pun dilihat dari aspek kesehatan, rokok itu membahayakan. Termasuk kemarin ada RUU kesehatan yang bisa, bahkan rokok mau dimasukkan kategori komoditas terlarang. Mau disamakan di narkoba. Padahal mereka kita terikut boleh. Tapi beruntung saya dibalik ketemu pasal itu sampai saya buat. Oke.
Makanya pasal itu langsung saya buat. Sudah ada usul itu bahwa rokok itu termasuk salah satunya yang diperlakukan seperti narkoba. Kan bahaya. Udah saya buat, makanya pasal itu saya buat. Kemarin tergolong undang JR dan juga selaku ketua PPPN juga petani cengkeh karena masuk dengan hanya RUU tembakau ini berat. Maka kemudian kita masuk lewat RUU komoditas strategis perkebunan, bercengkeh, berdekok, berdekaret, kakao, sawit. Kalau digabung dengan begitu maka petani-petani semuanya akan terlindungi. Jadi ini tidak hanya tembakau, ternyata cengkeh, coklat atau kakao, karet, kelapa sawit itu sama-sama harus dilindungi sebagai sektor komoditas strategis di bidang perkebunan. Ya memang tidak secara langsung terbuka dan tergadur nih katanya. Tapi karena peraturan itu melindungi secara nasional pelan-pelan masuknya. Yang berikutnya, memang kalau kita bicara RDKK, saya pernah sampaikan tadi terkait dengan pupuk subsidi ini. Nah, saya termasuk orang yang selalu menolak subsidi pupuk. Bukan berarti saya nggak peduli petani. Lebih baik subsidi itu diberikan kepada petani langsung. Kalau semakin subsidi itu diberikan kepada produsen pupuk. Jadi saya tahu lah kenapa begitu. Tadi muntah perserat itu kembali ke negara. Itu ada skema yang diatur di dalamnya. Kalau semakin begini, harga pupuk semakin normal kenapa? 6.000 per kilo. Untuk yang sesan berapa? 140. Dan dupolo yang non subsidi. Subsidi 200 lebih lagi. Oke. Nah, ini kilometer bukan namanya buat ada non subsidi. Nah, taruhlah harga 6.000. Nah, subsidi yang diberikan pemerintah itu begini. Dengan harga pupuk 6.000 itu, panjenengan semakin budget 3.000. Mana biasa separuh harganya. Harga separuh. Separuh dengan panjenengan, 3.000-nya itu dibayar negara ke perusahaan pupuk. Kenapa nggak dibalik? Subsidinya yang 3.000 kasih ke petani, jadi petani membeli 6.000 nggak ada masalah. Kan sama-sama subsidi, tapi subsidinya turun ke petani langsung. Ya petani beli pupuk emang gampang, terserah. Tapi kan sudah ada subsidi. Agadiano bantuan langsung tunai kan. Jadi BLT kan turun ke masing-masing ya. Benih itu diminta pom bensin, kemudian diambil subsidinya diberikan ke petani, ke masyarakat. Nah, pola seperti itu ini ke periode-periode tidak pernah goal. Karena kebijakan pupuk subsidi ini kan kalau nggak salah sejak 2004 pemerintahan 2004. Biasanya memang RDKK itu muncul pertengahan tahun, di store akhir tahun, baru awal tahun muncul definitifnya. Karena musim yang dilihat itu adalah musim tanam petani di daerah-daerah yang memang sentra-sentra produksi pertanian. Di awal tahun kan musim-musim hujan ya. Biasanya langkah-langkah pupuknya di sana. Sementara di Madura bulan-bulan begitu sebelum tanaman gotong. Tapi bulan-bulan Januari sebelum tanaman gotong. Ini masa. Nah, gotong yang Madura hingga bulan 4 atau bulan 5. Dari aspek waktu itu sudah nggak ketemu. Nah, memang harus ada solusi. Salah satunya, kalau saya tetap, kalau subsidi ya harus berikan ke petani baru fair. Kalau masih subsidi diberikan kepada produsen pupuk dalam proses produksinya, sampai kapanpun akan seperti ini. Saya rasa presidennya pun ya, mungkin saya. Tapi kalau lanjutnya nanti pakai Nobel per kilo 3.000, tapi petani sungguhan. Jadi petani yang beneran nih kan ya, yang memang bekerja dalam sektor pertanian kan beda juga bosnya petani kan beda. Ada yang petani, ada yang bosnya petani kan. Nah, yang petani kalau diberikan subsidi seperti itu, maka dia akan terima langsung merata kan toh. Seperti halnya BLT kepada orang yang
memiliki hak. Tapi sekali lagi kita berbenturan dengan orang pergi. Nyaman dia benar. Pihak-pihak yang berkepentingan lah bahasanya begitu. Ketemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang upaya-upaya di kami itu mengusulkan subsidi langsung ke petani itu tidak pernah sukses. Selalu hilang di tengah jalan. Jangan cuma bisa cari keuntungan pak cari jalan. Iya benar sih udah. Nah, pada video saya kata kemana? Daftar masuk daftar utang. Nah, sampai sendiri.